Halo, jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Fast Matematika. Pada video sebelumnya sudah saya bahas tentang fungsi linear, kali ini masuk ke fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2. Fungsi kuadrat mempunyai grafik yang berupa parabola, seperti pada gambar ini ya, parabola. Untuk bentuk umumnya adalah A kuadrat plus B plus C dengan A tidak sama dengan 0, atau bisa Y sama dengan A kuadrat plus B plus C. Intinya ada pangkat 2-nya ya di sini. Berikutnya, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, silakan disimak. Yang pertama kita harus menentukan titik potong dengan sumbu X. Kita masukkan Y-nya 0. Nanti akan diperoleh 2 titik potong ya, atau 1, biasanya 1 atau 2. Kemudian dari titik potong tadi kita lanjutkan mencari titik potong dengan sumbu Y. Kita masukkan X-nya sama dengan 0 sehingga diperoleh 0,Y. Nih. Tadi ini titik potong sumbu X, titik potong sumbu X, ini titik potong sumbu Y. Berikutnya kita menentukan titik puncak atau titik balik. Dalam hal ini rumusnya adalah XP atau X puncak adalah min B per 2A. Kemudian untuk Y puncaknya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Nanti akan diperoleh titik puncak ini, misalnya titik D ya. Nah, berikutnya kurva tinggal digambar berdasarkan aturan ini ya. Jadi puncak ini akan menjadi titik baliknya. Nah, gambarnya seperti ini. Baik, kita kenali dulu untuk karakter dari fungsi kuadrat ya, biar tahu. Yang pertama, ketika A-nya positif. A-nya positif. Contohnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Yang dimaksud A itu angka yang ada di depan sini. Ini kan positif ya. Karakternya bagaimana? Kita lihat kurva akan terbuka ke atas. Ini terbuka ke atas, menghadap ke atas, atau bisa dikatakan senyum lah ya. Ini senyum. Kemudian yang kedua, dia mempunyai nilai minimum. Coba lihat, kalau kurvanya terbuka ke atas, maka akan ada titik balik yang ada di bagian bawah. Ini namanya nilai minimum ya. Nah, kurvanya ini akan naik terus sampai tak hingga. Tidak ada nilai maksimumnya, adanya nilai minimum, yaitu negatif. Rumusnya ini adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Ya. Kemudian, daerah hasilnya adalah Y lebih dari nilai minimum tadi. Misalkan ini kan nilai minimumnya min 4, berarti daerah hasilnya coba lihat. Daerah hasilnya kan min 4 ke atas. Jadi Y-nya yang terpakai hanya negatif 4 ke atas, yaitu lebih dari negatif 4. Karena negatif 4 ke bawah itu sudah tidak ada range, tidak ada hasil yang terpakai. Jadi intinya untuk A yang positif, A lebih dari 0, nanti range-nya juga lebih dari, gitu ya. Lebih dari nilai minimumnya. Lebih dari nilai minimumnya. Gitu ya. Nanti Y akan lebih dari nilai minimumnya. Baik, sebaliknya untuk yang grafik ketika A-nya kurang dari 0, contohnya min X kuadrat plus 2X plus 3, X kuadratnya di sini negatif, berarti A-nya negatif, kurvanya akan terbuka ke bawah. Ini lihat gambar. Karena terbuka ke bawah, dia akan punya nilai maksimum, yaitu nilai yang ada di atas ini. Nilai minimumnya tidak ada, karena kurva ini semakin turun terus ya. Nilai maksimumnya ada, yaitu B kuadrat min 4AC per min 4A. Jadi rumus Y min sama Y max itu sama. B kuadrat min 4AC per min 4A. Hanya saja tergantung kondisi. Kalau kurvanya di sini X kuadratnya negatif, maka adanya nilai maksimum, tidak ada nilai minimum ya. Berikutnya untuk range atau daerah hasil. Karena kurvanya semakin ke bawah, ya ini ke bawah terus, maka range-nya adalah kurang dari Y kurang dari nilai maksimum yang tadi. Y kurang dari B kuadrat min 4AC per min 4A. Kalau dalam gambar ini ya range-nya adalah Y kurang dari sama dengan 4. Karena kurvanya dari 4 ke bawah. Untuk 4 yang ke atas tidak ada Y yang bisa menjadi hasil dari fx. Gitu ya, tidak terpakai.
maka range-nya dari 4 ke bawah. Jadi kunci untuk mencari range adalah B kuadrat min 4AC per min 4A jika A kurang dari 0, Y kurang dari nilainya tadi ya, B kuadrat min 4C per min 4A. Jika A-nya positif lebih dari 0, maka Y juga lebih dari B kuadrat min 4AC per min 4A. Itu karakternya. Oke, kesimpulannya untuk domain dan range. Domain alami dari fungsi kuadrat adalah semua X itu bisa menjadi domain. Coba kalau kita lihat kurvanya tadi ya, semua X ke kanan ke kiri bisa menjadi domain. Kemudian untuk range atau daerah hasil itu tergantung A-nya. Kalau A-nya lebih dari 0, maka kurvanya range-nya juga akan lebih dari B kuadrat min 4AC per min 4A. Kalau A-nya kurang dari 0, ini tadi A lebih dari 0 kurvanya senyum ya, maka range-nya adalah lebih dari, karena mintanya kurvanya ke atas. Kalau A kurang dari 0 kurvanya sedih, berarti daerah hasilnya, maaf ini harusnya Y. Y di mana Y kurang dari sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A, Y elemen real, oke? Langsung saja kita ke contoh 1. Diketahui fungsi f dari bilangan real ke bilangan real dirumuskan dengan rumus fx sama dengan x kuadrat min x min 6. Ini fungsi kuadrat. Tentukan nilai dari f4 dan f min 2 yang A. f4, masukin saja. 4 kuadrat dikurangi 4 dikurangi 6. 4 kuadrat 16 dikurangi min 4 min 6 itu min 10. Jawabannya 6. F negatif 2. Berarti negatif 2 dikuadratkan, dikurangi, x-nya negatif 2, dikurangi 6. Negatif 2 dikuadratin 4, dikurangi min 2 berarti plus 2, dikurangi 6. 6 kurangi 6, 0. Untuk yang B, tentukan nilai P jika FP sama dengan negatif 4. FP, berarti P masuk ke X ya, menjadi P kuadrat, min X menjadi min P, min 6 tetap sama dengan negatif 4. Kita kumpulkan ke kiri, min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan 2 dan 1 minnya di sini, P sama dengan negatif 1, P sama dengan 2. Inilah nilai P yang mungkin. Contoh 2. Diketahui fungsi f dari R ke R dan dirumuskan sebagai berikut. Tentukan nilai f3 dan f min 1. f3 berarti min 2 kali 3 kuadrat ditambah 3 ditambah 4. Hati-hati perpangkatan itu didahulukan. Berarti min 2 dikali 9. Seperti ini ya. 3 tambah 4 itu 7. Kemudian min 2 kali min 9 itu min 18. Ditambah 7 jadinya negatif 11. Kita cari juga untuk f negatif 1. Min 2-nya tetap, x-nya kita ganti dengan negatif 1 dikuadratin, ditambah x-nya negatif 1 ditambah 4. Min 2, negatif 1 dikuadratkan jadinya positif 1. Ini min 1 plus 4. Min 2, min 1 tambah 4 itu 3 ya. Berarti 1 jawabannya. Untuk yang B, FA sama dengan negatif 2. Berarti A-nya masukin ke F. Min 2 kali A kuadrat ditambah A ditambah 4 sama dengan negatif 2. Min 2A kuadrat ditambah A ditambah berapa ini? 6 ya. Kemudian kita kalikan negatif 1 biar yang kuadrat positif. 2A kuadrat min A min 6 sama dengan 0. Kita faktorkan. Baik, biar hasilnya pas, di sini saya kalikan dulu 2 kali min 6. 2 kali min 6 itu min 12. Kita cari perkalian yang bisa ke angka 1, yaitu 3 dan 4. Biar jadi negatif 1, minnya di 4. Seperti ini. Kita siapin 2A per 2. Seperti itu caranya biar cepat. 2A plus 3 kita masukin, 2A min 4. Yang bisa kita coret dengan 2 adalah yang ini. Tinggal A min 2 ya. Berarti 2A plus 3 A min 2. Berarti A sama dengan negatif 3 per 2 atau A sama dengan 2.
Oke, seperti itu caranya. Contoh 3, gambarlah grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat min 4x min 12. Untuk menggambar kita harus ingat lagi beberapa langkah. Yang pertama adalah kita menentukan titik potong dengan sumbu x, berarti y-nya 0 ya. Dimasukin x kuadrat min 4x min 12, y-nya 0, berarti sama dengan 0. Kita tinggal faktorkan. Faktornya adalah 6 sama 2, minnya di 6. X sama dengan 6, X sama dengan negatif 2. Berarti titik potongnya adalah 6,0 dan min 2,0. Berikutnya kita menentukan titik potong dengan sumbu Y. Kita ganti X-nya yang 0, berarti Y sama dengan X-nya diganti 0 ya, jadinya 0 kuadrat 4 kali 0 min 12. Y sama dengan negatif 12. Berarti titiknya adalah 0, min 12. Berikutnya kita cari titik puncak. Meliputi X puncak adalah min B per 2A. Min dari min 4, ini B-nya min 4. Dibagi 2 kali A-nya 1. Jadi ini A itu 1, B-nya yang depannya X ya, min 4, C-nya adalah negatif 12. Itu harus tahu. Negatif dari min 4 adalah 4 dibagi 2, jadinya 2. Y puncaknya rumusnya apa tadi? B kuadrat min 4AC per min 4A. Dimasukin B kuadrat berarti min 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali min 12 dibagi min 4 kali 1. Ini 16 ditambah 48. Jadinya 64 dibagi min 4 atau negatif 16. Berarti titik puncaknya adalah 2, negatif 16. Baik, silakan siapin koordinat kartesius. Ini sudah saya buat gambarnya. Kita coba letakkan titiknya 6,0 min 2,0. Ini 6,0, ini min 2,0. Kemudian memotong sumbu Y di 0, min 12. Ini sumbu Y di 0, negatif 12. Lalu mempunyai titik puncak 2, negatif 16. Ini 2 turun ke bawah, ini negatif 16. Ini titik puncaknya. Nah, tinggal kalian kalian buat kurva mulusnya dari sini. Memotong di 0, min 12 sampai titik puncak lalu balik lagi ke atas. Seperti itu cara menggambar grafiknya. Oh ya, untuk grafik tadi mungkin bisa kita bahas sekalian. Coba kalian tebak kira-kira range-nya itu berapa. Coba dia di sini. Dia mempunyai nilai minimum negatif 16. Ini adalah nilai minimum. Dan kurvanya bergerak ke atas. Ya, bergerak ke atas. Ini bisa dikatakan kalau misal dicari ya, range dari fungsi f ini adalah, misalkan ditanya, adalah y di mana y lebih dari negatif 16. Karena kurvanya negatif 16 ke atas ya. Tidak ada itu negatif 16 ke bawah yang menjadi hasil dari x ini. Tidak terpakai lah, negatif 17, negatif 18 tidak terpakai. Jadi range-nya terlihat lebih dari negatif 16. Itu cara melihat range jika diketahui gambarnya, lebih mudah. Contoh berikutnya kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat dengan x kuadratnya negatif. Ini A-nya negatif ya. Nanti udah kebayang bahwa kurvanya akan sedih seperti ini. Baik, kita mulai dari menentukan titik potong dengan sumbu X. Kita masukkan Y-nya 0. Berarti min X kuadrat min 4X plus 5 sama dengan 0. Untuk memfaktorkan kita kalikan negatif 1 sehingga semuanya berlawanan tanda. Oke, lalu kita faktorin. Faktornya adalah 5 dan 1, ini plus, ini min. X sama dengan 1, X sama dengan negatif 5. Titiknya adalah 1,0 dan negatif 5,0. Yang kedua, kita menentukan titik potong dengan sumbu Y. Kita ganti sekarang X-nya yang 0. Berarti Y sama dengan min 0 kuadrat, min 4 kali 0 ditambah 5. Berarti Y sama dengan 5.
kita peroleh titiknya adalah 0,5. Berikutnya kita cari titik puncak, yaitu X puncak sama dengan min B per 2A. Min, B-nya sendiri min 4 ya, berarti min dari min 4. 2 kali A-nya negatif 1. Kita hitung jadinya 4 dibagi min 2, yaitu min 2. Oke, sekarang kita butuh mencari Y puncaknya. Y puncaknya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadrat berarti min 4 dikuadratin. Min 4 kali AC, A-nya min 1, C-nya 5. Dibagi min 4 kali A-nya min 1. Negatif 4 dikuadratin itu 16. Negatif 4 dikalikan negatif 1 itu 4. 4 dikali 5 itu 20. Ditambah 20 jadinya min 4 dikalikan min 1 itu 4. 36 dibagi 4 hasilnya 9. Berarti titiknya adalah negatif 2,9. Ini titik puncak. Oke, next kita tinggal letakkan pada Cartesius. Kita mulai dari 1,0 ini. Min 5,0. Memotong subuh Y di 0,5. Ini 0,5. Mempunyai titik puncak di min 2,9. Ini min 2 naik sampai 9. Oke, ini grafiknya sudah tergambar. Jadi setelah kamu gambar titik-titiknya, silakan kamu tarik kurva mulus seperti ini. Sampai puncak, balik, turun lagi sampai di negatif 5. Kalau nih, misal ditanya range-nya. Kalau kita lihat, nilai maksimumnya ada di sini nih. Ini nilai maksimum. Nah, daerah hasilnya itu nilai dari maksimum ini turun. Jadi 9, 8, 7. Berarti boleh dikatakan bahwa range dari fungsi f ini adalah Y. Di mana Y lebih apa kurang? Iya, kurang. Karena nilainya semakin turun dari 9. Di atasnya 9 tidak ada satupun nilai Y yang bisa menjadi hasil dari X. Tidak terpakai. Sehingga daerah hasilnya adalah Y kurang dari 9. Tapi kalau hanya ditanya kurva, ini sudah menjawab. Jadi daerah hasilnya kalau ditanya adalah Y kurang dari sama dengan 9. Terlihat dari kurvanya, dia semakin turun. Dari 9 turun terus. Kayak begitu kira-kira. Baik, contoh 5. Diketahui f dari R ke R dan dirumuskan dengan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 15. Tentukan domain dan range alami dari fungsi tersebut. Baik, pertama kita lihat dulu bahwa x kuadrat di sini depannya positif. Jadi kita simpulkan bahwa A-nya lebih dari 0. Kalau A-nya lebih dari 0, kurva akan senyum. Namanya kurva senyum, dia akan punya nilai minimum. Yang rumusnya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, kita cari dulu nilainya itu. Ya. Pertama kita cari dulu nilai minimumnya. Yaitu B kuadrat min 4AC per min 4A. Berapa ini? B kuadrat berarti negatif 2 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya negatif 15. Dibagi min 4 kali A-nya 1. Negatif 2 dikuadratin 4, min 4 dikali min 15 itu berarti plus 60 ya. Plus 60 dibagi negatif 4. Hasilnya negatif 16. Baik, setelah kita ketemu nilai minimumnya, kita tinggal menentukan domain fungsi f. Untuk domain adalah semua ya. Semua x elemen real. Domain. Untuk range dari fungsi f adalah y, di mana coba perhatikan kurvanya senyum, domainnya adalah y yang ke atas dari nilai minimumnya tadi. Berarti boleh saya katakan y lebih dari nilai minimumnya, yaitu negatif 16. Y elemen real. Oke, sudah terjawab. Jadi untuk kurva yang senyum, A-nya positif, itu range-nya adalah lebih dari, ya, saya tekankan lagi, lebih dari. Karena kurvanya di sini semakin ke atas. Berarti range-nya adalah lebih dari. Berikutnya yang B. Tentukan range jika domainnya dibatasi dari min 2 sampai 6. Nah, ini beda kasus. Kalau X-nya dibatasi, maka Y-nya juga terbatas. Cara menghitungnya bagaimana?
kita cari ujung-ujungnya, yaitu min 2 dan 6. Nanti kita bandingkan dengan nilai min 16. Oke, gimana caranya? Kita cek. Kita tadi sudah menentukan bahwa Y minimum itu nilainya negatif 16. Oke, kita simpan. Terus kita ambil X sama dengan min 2, kita cari F-nya juga. Nah, kita ambil ujung ini, min 2 dimasukin, berarti min 2 kuadrat masuk ke sini ya. Dikurangi 2 kali min 2 dikurangi 15. 4 ditambah 4 dikurangi 15. 8 dikurangi 15 negatif 7. Kemudian untuk X sama dengan ujung yang kanan yaitu 6, kita cek juga. F6 adalah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 6 dikurangi 15. 36 dikurangi 12 dikurangi 15. Berarti 36 dikurangi 27 ya. Hasilnya 9. Oke, setelah kita tahu ketiga nilai ini, silakan kamu bandingkan, pilih yang terkecil dan terbesar. Kita punya min 16 sama min 7 sama 9. Berarti yang ini tidak terpakai ya. Yang terkecil adalah ini, yang terbesar adalah 9. Berarti range-nya akan berada pada min 16 sampai 9. Kalau kita tulis Y, di mana min 16 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 9, Y elemen bilangan real. Kenapa min 7 tidak terpakai? Karena di antara min 16 sampai 9 itu sudah termasuk ada min 7 ya di dalamnya. Maka yang paling tepat untuk mencari range yang betul adalah yang terkecil diambil taruh kiri, yang terbesar diambil ditaruh kanan. Udah, itulah nilai dari range yang mungkin ketika domainnya dibatasi ya dari min 2 sampai 6. Oke, untuk lebih memahami lagi kita coba ke contoh berikutnya. Diketahui fx sama dengan min x kuadrat plus 6x min 5. Tentukan domain dan range alami. Baik, kita lihat di sini x kuadratnya negatif depannya nih. Berarti A kurang dari 0. Efeknya kurvanya akan sedih dan dia mempunyai nilai maksimum, yaitu Y max. Kita cari dulu nilai Y maksimumnya. Y maksimum sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. 6 kuadrat min 4 kali A-nya negatif 1 ya. C-nya negatif 5. Dibagi min 4 kali A-nya negatif 1. Oke, kita hitung. 6 kuadrat 36, min 4 kali min 1 itu 4, 4 kali minimnya itu min 20, dibagi 4. Jadinya 16 dibagi 4, hasilnya 4. Oke. Kita tentukan domain dan range alami. Untuk domain alaminya adalah semua X, gitu ya. Untuk range alaminya, perhatikan, karena kurvanya sedih, ya, menghadapnya ke bawah, nanti daerah hasilnya juga semakin ke bawah, artinya Y kurang dari ini range-nya. Berarti Y di mana Y kurang dari apa? Kurang dari puncaknya tadi. Puncaknya tadi adalah adalah 4 ya. Berarti Y kurang dari 4. Ini nih. Di mana Y elemen bilangan real. Oke, berikutnya kita akan menjawab yang B. Seperti pada contoh sebelumnya, kita akan mencari nilai fungsi ketika ujungnya negatif 1 dan ujungnya 5. Nanti kita bandingkan dengan Y maksimumnya. Oke, untuk yang B, pertama kita ambil dulu Y maksimumnya tadi adalah 4. Lalu kita ambil X sama dengan min 1 untuk dicari nilai fungsinya. Negatif 1 dimasukkan ke sini. Min, ini rumus. X kuadrat berarti min 1 kuadrat. Kemudian ditambah 6x berarti ditambah 6 kali min 1 dikurangi 5. Hati-hati negatif 1 kuadrat didahulukan ya. Jadi min 1 kuadrat itu 1. 6 kali min 1 itu min 6, min 5. Jadinya min berapa ini? Min 7, min 12. Kita cari X yang kedua yaitu 5. F5 berarti min X kuadrat berarti min 5 kuadrat. 6 kali X berarti 6 kali 5,
dikurangi 5. Min 5 kuadrat itu 25, ditambah 30 dikurangi 5. 0 ini ya jadinya. Oke, kita akan ambil yang tertinggi dan terendah, yaitu kita ambil 4 dan negatif 12. Jadi range dari fungsi f adalah y, di mana y berkisar dari min 12 sampai 4. Nolnya otomatis ada di dalam sini, gitu ya. Y elemen bilangan real. Baik, sampai di sini dulu untuk pembahasan dari fungsi kuadrat. Sampai ketemu pada video berikutnya tentang fungsi rasional. Sampai jumpa.